materi kita yang ketiga. Ini jauh sekali, ratusan kilometer dari Medan, dari Sumatera Utara. Kalau tadi Prof. Pranowo cukup jauh, dari Pak Gusti jauh, ini sangat jauh dari Medan, dari Makassar, Sulawesi. Dan saya kira ini juga mau zuhur di sana, mungkin Pak Yusring ya, sudah mau zuhur di sana. Kalau kami di sini masih pukul 11 kurang 15, di sana mungkin sudah pukul 12. Baik, langsung saja, ini pemateri kita yang ketiga, pembicara kita yang ketiga adalah Bapak Dr. Yusring Sanusi Baso. Beliau akan menyampaikan makalah tentang rekayasa linguistik, mengawal nasib bahasa daerah terhindar dari kepunahan, kasus bahasa Makassar. Kepada Bapak, kami persilahkan dengan segala hormat. Untuk waktunya 20 menit ya Bapak. Mohon maaf nanti kalau Zulfan atau moderator mengingatkan sekitar 5 menit lagi akan selesai jika saya potong. Terima kasih kepada Bapak, kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Pak Zulfan. Yang saya muliakan Direktur Sekolah Pascasarjana Profesor Dr. Robert Sibarani, Ketua Panitia Dr. Tengku Tirhaya, para pimpinan sefakultas se-USU, para pemakalah, Profesor Dr. Pranowo, Profesor Dr. Gusti Sastra, para guru besar, para pemakalah yang hadir juga, serta siapapun pemirsa yang hadir pada hari ini. Di jam saya sekarang sudah tertulis 11.53, azan juga sudah muncul. Sebentar, saya mohon izin dulu, ada yang bunyi di sini. Ya. Baik, ini saya mulai dari jam 11.53 ya, ada 20 menit saya akan coba maksimalkan. Semoga ini sudah terlihat di layar Ibu Bapak semua ya. Ya, kalau tadi Dekan Fakultas di USU membuat puisi, ini ada puisi dalam bahasa Makassar. Pilangeri kanaya, dari paham batuana, sikuntukana, yang asik bicuruna. Dengarkanlah setiap kata, pahami maknanya, setiap kata pasti punya maksud. Ibu Bapak, peserta kompetisi nasional yang saya banggakan, saya memberi judul makalah saya, rekayasa linguistik, mengawal nasib bahasa daerah terhindar dari kepunahan. Jadi saya spesifik pada kasus bahasa Makassar. Ibu Bapak sekalian, kalau kita lihat daerah di sini, ya ini daerah yang warna abu-abu ini adalah daerah lokasi bahasa Makassar. Ini kalau kita lihat ini ya, 56789. Kemudian yang nomor 1 ini bahasa Bugis. Ini sampai ini nomor 1 juga, ini sampai ke daerah, dari daerah Bugis di sini naik apa semua ya. Jadi bisa lihat peta kebahasaan. Ini karena saya harus memburu waktu 20 menit, jadi saya harus buru-buru saja. Tidak jadi masalah karena makalahnya itu juga sudah ada. Kemudian ini adalah, Ibu bisa lihat di sini, ini adalah etnolog. Bapak bisa lihat bagaimana kondisi semua bahasa yang ada di Indonesia dan di dunia, sepertinya bisa kita lihat di sini. Jadi di sini ada warna-warna, itu adalah posisi populasi penutur bahasa daerah. Mulai dari yang kita lihat di sini, kalau dari Sumatera cukup aman, karena di sini tidak ada kode-kode. Di sini ada satu memang warna putih. Ini menunjukkan bahwa di sini masih safe di sini. Di Jawa ada 2 yang masuk daerah warna merah. Kemudian di sini daerah Makassar ini warna kuning. Ya, ini biar kita bisa lihat nanti. Bahasa dan penutur segera informasi yang saya banggakan. 96 penduduk dunia sebenarnya itu hanya menggunakan 4% bahasa di dunia. Dan sebaliknya, 96% bahasa di dunia hanya digunakan oleh 4% penduduk dunia. Jadi ini adalah suatu keterbalikan yang sangat luar biasa, tapi ini juga adalah suatu fakta yang tidak bisa kita hindari, di mana bahasa-bahasa yang menguasai sosioekonomi politik itu sangat mempengaruhi bahasa kita saat ini. Ini yang kadang membuat bahasa-bahasa daerah kemudian sunyi senyap, bahkan ada yang sudah extinct, ada yang sudah tidak lagi digunakan, tetapi tercatat dalam sejarah. Nah, di dalam kondisi seperti ini, kita sebagai orang yang terlibat sebagai orang terlibat dalam bidang linguistik, ini bisa kita melakukan rekayasa linguistik. Kita bisa masuk dalam area dokumentasi,
bahasa-bahasa itu kan biasanya punya dokumentasi. Di sini banyak kajian naskah, banyak ahli yang hidup dari mengkaji naskah, menuliskannya kembali dan seterusnya. Ada yang masuk di pengajaran bahasa. Tadi Prof. Dr. Pernowo, kemudian Dr. Lustigaswa juga sudah masuk dalam area ini. Kemudian ada di perencanaan bahasa. Ini semua bisa kita atur sesuai dengan rekayasa linguistik yang kita bidangi. Tentu saja dalam rekayasa linguistik atau linguistic engineering ini, kita membutuhkan teknologi. Nah, terkait dengan bahasa-bahasa daerah, itu kalau kita lihat dari sisi kepunahannya, ini bisa kita menggunakan 9 kriteria yang dikeluarkan oleh UNESCO. Language, vitality, and endangerment, ya. Jadi ini yang pertama, ini adalah transmisi bahasa antar generasi, ini ada 9 ya. Ini saya tidak perlu jelaskan satu persatu. Nah, 9 kriteria LV ini sebenarnya juga oleh NILS, ya, National Indigenous Language Survey 2005 yang dikeluarkan Australia ditambahkan jadi 10. Tapi nanti kita akan bahas yang sama yang ke-10 itu. Tapi ini semua yang saya kemukakan adalah standar-standar untuk melihat vitalitas bahasa dan apakah bahasa itu terancam atau tidak. Nah, kita tahu bahwa dari 9 kriteria yang dikeluarkan oleh UNESCO ini, LP ini, setiap komponen ini, misalnya transmisi bahasa antar generasi, itu punya standar-standar tersendiri. Nah, ini kita lihat misalnya transmisi bahasa antar generasi, mulai dari safe, ya, sampai dengan extinct. Ini ada warna-warnanya. Dan tadi yang saya tampilkan tadi di language di etnologi itu, Bapak sudah melihat mana area putih, area kuning, area coklat, merah, dan yang extinct seperti ini. Ya, kita bisa lihat. Nah, kami melihat bahwa bahasa Makassar itu sebenarnya berada di daerah kuning seperti ini. Kalau kita lihat nanti ya, ini saya ambil data dari UNESCO tahun 2012. Nah, seperti ini kita lihat ya, ini daerahnya seperti ini, Bapak sekalian ya. Nah, selain LP tadi untuk melihat bagaimana vitalitas bahasa dan bagaimana apakah suatu bahasa itu sedang mengalami kepunahan, itu bisa kita lihat juga dari EGIDS. Ya, ini ada ya. Jadi bisa kita lihat dari standar EGID, ya, ini dibandingkan dengan UNESCO. Jadi di sini ada mulai dari level 0, ini sampai level 6A itu masih dianggap safe dari sisi UNESCO, masih dianggap aman. Tapi begitu pindah ke 6B, ini mulai ke bawah ini mulai sudah harus kita punya perhatian supaya kita yang terlibat di dalam linguistik, terutama yang berkaitan dengan bahasa-bahasa lokal, bahasa daerah, ini betul-betul kita harus perhatikan dengan baik supaya kekayaan ini tidak menjadi hilang dalam kehidupan kita. Nah, menarik juga ini dari Brandon Marshall tahun 2018 tentang vitalitas bahasa daerah Indonesia. Ini ada 719 dan ini yang dianggap extinct di sini ya. Ini kita lihat di sini dasarnya seperti ini ya, ini kuning bisa lihat. Nah, ini juga bahasa daerah di Indonesia yang tergolong endangered. Ini kalau kita lihat ini ya, ini bisa lihat di etnolog ya, bisa lihat masuk di sana dan bisa lihat data-datanya seperti ini. Kalau masuk di UNESCO juga, masuk di UNESCO bisa dilihat data-datanya ini, mana yang vulnerable, mana yang definitely endangered, dan seterusnya. Nah, kita lihat di dalam etnolog tahun 2012 per pagi tadi, ini pagi tadi saya cek lagi di etnolog, bahasa Makassar itu kan levelnya di A6B, ya ini, di A6B. Nah, ini tidak berarti bahwa ada daerah yang penutur bahasa Makassar itu masih sangat kuat. Ini kita lihat titik-titiknya. Cuma yang titik hitam ini yang dominan itu berada pada level 5, 6A, dan 6B. Nah, kita mau dengan rekayasa linguistik ini, posisi A6B ini kembali ke semula. Ya, supaya bahasa ini nanti tidak bergerak ke arah 10, ke arah kematian, ke arah kepunahan. Tapi kita berusaha suatu tenaga dengan apa kita miliki, ini berubah ke arah 1, 2, dan 3. Ya. Nah, itulah sebabnya NILS tahun 2005 dalam usaha itu membuat standar bagaimana usaha harus kita lakukan, dan kita bisa mengukur posisi atau di skala mana kita di dalam pengembangan, dalam pembinaan dan pengembangan bahasa lokal. Ya, ini bisa kita lihat mulai dari non sampai dengan successful. Ya, saya sendiri kadang berpikir mungkin apa yang saya lakukan berada di level 2. Kadang kalau banyak yang dukung naik di level 3 dan seterusnya ya. Jadi bisa kita mengukur sendiri berdasarkan skala yang dikeluarkan oleh NILS tahun 2005 ini. Ini tadi yang saya katakan, urutan ke-10 yang ditambahkan ke LPE yang dikeluarkan UNESCO yang 9 kriteria tadi. Nah, di dalam hal itulah maka
kami kemudian melakukan berbagai macam riset dan akhirnya membuat aplikasi. Dari sini kami mendapatkan paten ya dari sisi teknologi. Ini ada penambahan huruf karena aksara Lontara itu dia tidak punya aksara angka. Tidak ada angka 1, 2, 3, dan 4. Dan saya tidak perlu diskusikan di sini kenapa seperti itu ya. Yang ada ini huruf-hurufnya, kemudian saya membuat ini dan ini ada satu paten keluar di sini. Kemudian aplikasinya sendiri itu keluar lagi paten yang lain. Ya, ini ada. Jadi ini yang berbasis Windows. Jadi aplikasinya berbasis Windows ada paten dari situ. Lalu kita mungkin pada tahun-tahun 2005 kenal yang namanya program Hot Potatoes ya. Program Hot Potatoes ini Bapak Ibu bisa lihat seperti ini. Ini yang membuat saya kemudian berpikir bagaimana caranya supaya aksara Lontara ini tidak hanya berada pada posisi teks, tapi dia juga bisa berubah masuk ke hypertext atau dia menjadi karakter, sehingga bisa digunakan di yang berbasis HTML atau berbasis Android sekalipun. Dan alhamdulillah di sini juga lahir aplikasi dan keluar lagi paten yang lain. Jadi ini adalah paten ketiga terkait dengan teknologi. Jadi waktu itu kalau Bapak mungkin ada yang pernah memiliki buku ini ya, saya ketika menulis buku ini, itu kemudian berusaha bagaimana caranya supaya aksara Lontara itu bisa digunakan menulis di Hot Potatoes. Jadi izinkan saya untuk kemudian mendemokan kepada Ibu Bapak ya. Jadi misalnya seperti ini. Ya, ini semoga ini bisa terlihat ya. Jadi saya harus mengubah dulu saya punya keyboard. Ini ada keyboard saya ya. Ini saya menumpang di bahasa Indonesia. Misalnya saya menulis di sini kata Lontara, ya misalnya seperti itu titik ya, seperti ini. Ini bisa kita demokan seperti ini. Kemudian ini ada sekolah, misalnya seperti itu kan. Jadi bisa kita menggunakan begitu dalam bahasa Bugis ada namanya engkah ya, kita tulis seperti ini. Jadi ini jalan di aplikasi lain. Jadi apa yang kita lakukan tidak hanya di satu aplikasi, tapi juga bisa di jalan aplikasi lain ya. Ini di Hot Potatoes. Kemudian selanjutnya kalau Bapak Ibu lihat ini juga di Google kalau kita mengirim email bisa kita menulis menggunakan aplikasi aplikasi karakter ini. Juga di Facebook kita bisa lakukan, bisa kita menuliskannya. Jadi kalau kita misalnya masuk di Google ya atau di email seperti ini, misalnya ini adalah judulnya ya Lontara, saya mengatakan apa kabar. Nah ini bisa jalan di email kita. Bahkan kalau kita misalnya menulis di Facebook, saya misalnya tadi mengirim ke ini hurufnya saya ubah dulu, saya mengirim ke Ibu Tengku Tirhaya. Jadi saya bisa menulis dalam aksara Lontara ke sini ya, misalnya seperti ini ya. Nah ini ya, ya. Jadi kalau saya kirim seperti ini terkirim ke Dr. Tengku Tirhaya seperti ini ya. Jadi karakternya juga sudah desain dan ini berbasis Android. Jadi dari sisi ini, dari sisi teknologi, mulai dari Windows, kemudian HTML, sampai Android, untuk kasus penulisan karakter ini saya pikir sudah selesai. Yang belum berhasil sampai sekarang itu adalah ketika kami akan mengintegrasikannya dengan Macintosh, Mac. Ini sudah sekian tahun kami urus berdiskusi dengan orang Mac, ya, orang Apple, tapi begitulah, ini apa namanya ini, sangat-sangat sulit untuk kami temu sehingga saat ini, tapi tidak jadi masalah, setidaknya ini sudah sampai di Android seperti itu. Nah, memelihara bahasa itu tidak sekedar saja kita sampai paten, kita sekedar sampai di aplikasinya. Kalau mau, yang paling bagus kalau apa yang kita dapatkan ini masuk dalam dunia industri. Jadi misalnya ini masuk dalam baju batik ya, ini kita lihat. Ini Pak JK, ini ketika didatangi almarhum ini calon gubernur, ini bajunya memakai aksara Lontara, ini Pak Menteri Pertanian juga pakai aksara Lontara. Jadi batik-batik di Makassar ini mulai populer dengan ini ya, dengan batik-batik Lontara. Ini masuk di dunia industri. Ini kita lihat juga batik-batiknya seperti ini.
Ini mulai dari cakol pameran juga ya, ini batik-batik lontara semua dipamerkan. Jadi ini masuk dalam dunia industri itu bagus. Ini bisa, karena kita sebagai dosen itu kan tidak hanya butuh poin, tapi kita juga butuh koinnya. Dan inilah sehingga kita bisa masuk dalam dunia industri. Sekedar informasi lagi, itu tidak cukup di situ, bisa juga dalam dunia kuliner. Seperti ini Ibu Bapak lihat, ini semoga bisa terlihat di layar kita ya. Ini ada, itu juga masuk dalam dunia industri seperti itu. Nah, banyak orang yang telah berbuat untuk aksara lontara ya. Jadi kita lihat di sini misalnya ini di WhatsApp ya. Ini dari salah seorang teman kami saya capture. Jadi bisa digunakan seperti ini, kita bisa melakukan seperti ini ya. Ini bisa juga ambil Play Store ya. Ini kamus Mangkasar ya. Ini bisa kita lihat isi kamus ini semua basis Android ya. Bisa kita lihat seperti ini ya. Materi itu bisa Ibu Bapak masuk di sini ya, masuk di aplikasi ini. Ini ada aksara lontar di sini, kami menyiapkan semua materinya yang ada di sini. Jadi kalau Bapak masuk nanti ada yang tertarik mengambil aplikasinya, masuk aja di sini. Ya, masuk di sini, kemudian di sini ya. Ini saya numpan di prodi bahasa Arab ini. Nah, ini ada beberapa file-file yang berisi tentang aplikasi itu kami sudah siapkan, silakan diunduh, itu free. Ya, ini semua bisa diunduh kalau berkenan bagi yang butuh, karena ini tidak dibayar, memang disiapkan untuk digunakan oleh siapa saja. Kita juga harus memang mensosialisasikan ini ketika saya turun ke guru-guru ya, menselesaikan aplikasi lontara ini. Ini yang di kanan ini adalah daerah Makassar, ini di Goa. Sebaliknya yang di kiri ini yang saya tunjuk ini Parepare, daerah utara Sulawesi, ini daerah Bugis. Jadi aksara lontara itu kami juga sosialisasikan di daerah suku yang berbahasa Makassar dan berbahasa Bugis, karena ini adalah dua bahasa yang berbeda, bahasa Bugis dan bahasa Makassar. Saya sendiri pribadi, ya karena di rumah, alhamdulillah kami bisa bahasa Makassar, kami bisa bahasa Bugis, jadi tidak jadi masalah. Dua bahasa kami bisa gunakan. Nah, tantangan ke depan itu di sini. Program bahasa itu sampai di mana kita? Apakah pemerintah sampai di sini ya, di level 5 atau level 4 atau level 3 itu bisa kita lihat. Jadi kita sebagai pengguna bahasa lokal itu bisa melihat sampai di mana pemertahanan bahasa yang kita lakukan dengan melihat skala-skala seperti ini. Kesimpulannya barangkali kita ingin berusaha supaya bahasa daerah, dalam kasus ini bahasa Makassar, itu tidak semakin terpuruk ke urutan 10, tapi dia membaik minimal di urutan 2 di sini ya. Dan tentu saja banyak usaha harus dilakukan. Kita bersyukur karena di Sulawesi Selatan tahun 2018 kemarin keluar peraturan gubernur Sulawesi Selatan nomor 79 tahun 2018 tentang pembinaan dan penggunaan bahasa daerah. Sehingga dari peraturan gubernur ini, sekolah menengah atas itu minimal 2 jam sehari harus belajar bahasa daerah. Kemudian jalan-jalan juga harus ditulisi aksara lontara di nama-nama jalannya. Kemudian ada hari di mana harus menggunakan batik lontara. Semua ini bagian dari usaha-usaha pemertahanan bahasa. Kita berkolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan industri. Jadi kita ada ABG, akademisi, B, bisnis, kemudian G, government. Jadi kita bergaul di dalam ABG, seperti itulah. Jadi ini masuk dalam industri seperti yang saya katakan tadi ya. Ibu Bapak sekalian, apa yang kita bicarakan ini semuanya ada dalam buku ini yang saya tulis ya. Ini saya tulis dan sebagian besar yang saya paparkan ada di dalam, bagaimana pemrograman dan sebagainya. Contoh-contohnya juga ada. Ini bukan, mohon maaf Ketua Panitia, ini tidak masuk iklan, tapi kalau ada yang berminat ini ada harganya juga, silakan ya. Dan ini bukunya, kalau Bapak Ibu lihat ini bukunya ya. Ini setebalnya seperti ibu jari, tebalnya lumayan tebal lah, tapi bukunya cukup ringan, hanya 300 gram karena kertasnya kertas ringan. Saya kira itu barangkali yang saya bisa paparkan ya. Saya sepertinya dikejar, tapi nanti mungkin sebentar kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Saya kembalikan kepada Pak Sul. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pemaparan dari Bapak Yusring. Kami yang di ruangan ini terpukau, Pak. Jujur aja terpukau. Dari ketiga pemateri, tiga-tiganya kami terpukau gitu. Bapak Pamungkas sudah lama zuhur di sana. Atau sudah zuhur ya, Pak ya? Sudah ya. Sudah zuhur gitu kan. Jadi 3 pemateri narasumber kita hari ini memang sangat luar biasa di bidangnya masing-masing. Kami sangat bersyukur Bapak tadi menampilkan kepada kami
sampai cara menggunakannya, mau di Android, mau dimanapun itu sudah bisa, bahkan telah memiliki 3 paten. Aduh, ini luar biasa sekali, bukunya pun sudah banyak. Mudah-mudahan kami dapat belajar dari Bapak, karena di Sumatera Utara juga banyak aksara, Pak. Ada aksara Batak, ada aksara Arab Melayu. Mungkin kalau aksara Arab Melayu sudah bisa digunakan pakai simbol yang ada di Windows. Aksara Batak juga menjadi tantangan bagi kami untuk mengembangkannya di sini. Itu kan seperti Bapak sudah lakukan dengan aksara Utara. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada ketiga moderator kali ini. Kami kepada 3 narasumber, mohon maaf. Kali ini kami akan membuka sesi pertanyaan. Begitupun di dalam di catatan kami sudah sesi kedua, Pak. Kita buka lagi pertanyaan untuk Bapak. Oh ya. Oke, silakan yang lain dulu, karena saya juga ada meng-copy paste pertanyaan Ibu Lucy. Ini juga menarik terkait dengan kecerdasan anak usia golden age, ya. Bagaimana kita melatih? Nanti saya akan jawab, lanjutkan. Terima kasih. Sekarang kita terima kasih Pak Gusdi. Sekarang kita ke pertanyaan yang diajukan kepada Bapak Yusring tadi, Pak. Bagaimana tantangan membuat aplikasi ini tadi, Pak, hingga sampai bisa diaplikasikan ke berbagai media. Terima kasih kepada Bapak Yusring, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Sul. Izin Prof. Pranomo, Pak Gusdi Sastra ya. Ini Pak Gusdi rekan saya terakhir tahun 2018 kami masih bertemu ya di Andalas, ya, Pak Gusdi. Baik, sejauh mana tantangan? Gimana ya? Ini yang ginian, kalau ada waktu kita kerja duduk-duduk, karena membuat skrip itu kan gimana ya? Ini passion. Tengah malam ada ide. Waktu kami merancang aplikasi untuk Windows itu masih sendiri. Tapi berikutnya mahasiswa saya, namanya sekarang ini sudah sebagai kepala lab juga, Dr. Andi Agus Salim. Ini juga orang yang luar biasa juga dalam applied linguistik. Dia sekarang kepala lab laboratorium pengembangan teknologi pembelajaran. Itu malah sekarang dia membuat aplikasi penerjemahan dari bahasa Makassar ke bahasa Indonesia dan sebaliknya. Jadi dia jauh juga lebih meloncat. Ini kami rekan berdua di dalam mengembangkan berbagai macam aplikasi terkait dengan aplikasi Lontara. Tantangannya itu aja, kita harus diam, sabar, karena tidak ada dukungan dari siapa-siapa, itu kemauan sendiri, sampai tiba saatnya kita diperhatikan. Ada juga yang mencemooh karena apa, kita buat sesuatu yang baru, yang kadang melanggar norma dan sebagainya. Tapi bagi saya tidak jadi masalah, karena ini kan perbedaan dalam melihat sesuatu. Sepanjang kita tidak saling menyakiti, kita bisa berbeda pendapat dalam karya, bisa berpendapat dalam karya ilmiah dan seterusnya, tapi kita tidak saling menyakiti. Nah, kemudian terkait dengan pengembangannya, nah di sini pengembangannya sebenarnya yang berat. Ketika kita mau sosialisasi, bagaimana mempertahankannya, itu yang berat. Ya, lalu dikaitkan dengan ABG ya, akademisi, kemudian businessman dan government, itu juga memang harus kita pintar. Seperti yang Bapak lihat sekarang ini baju, ini sebenarnya baju yang saya pakai ini adalah baju Sara ya. Ini saya baru lihat tadi Pak, baru sadar ternyata ya, itu aksara rupanya. Ya, ini batik Makassar yang kita populerkan dan ini sudah banyak digunakan. Jadi ini juga salah satu hal yang menggembirakan kita, karena kemudian orang mulai akan identitas kita. Bagaimana dengan merancang supaya kita terkait dengan ABG? Memang kita harus menyiapkan produk-produk yang memang dibutuhkan oleh pemerintah dan bisnis. Saya kasih contoh misalnya, yang ini Bapak sekalian, ini terlihat ya, Pak Sul, ini terlihat? Materinya belum, Prof. Belum, Pak. Ini belum Pak, belum terlihat, Pak. Kalau ini muncul? Belum, lagi hitam ya, Pak. Lagi hitam ya? Ya, ini tidak, Pak. Sudah muncul? Jenis file. Oke, jenis file ya. Jadi misalnya ini mohon maaf, ini kami sekarang juga berusaha menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Makassar, dalam bahasa Bugis ya, karena ini bisa menjadi materi pengajaran di muatan lokal. Jadi misalnya ini bahasa ambil contoh bahasa Makassar, ini pilih mana saja juz keberapa dari Al-Quran, anggaplah ini juz 11-20 ya, ini surat misalnya surah Yusuf. Jadi ini kita terjemahkan ke dalam ke dalam bahasa Makassar ya. Jadi ini Bapak lihat seperti ini modelnya, ada ini dan ini ya, ini. Jadi seperti ini modelnya, ini dalam bahasa Makassar.
Kalau dalam bahasa Bugis juga ada, kita seperti ini modelnya, ini bahasa Bugis ini dari surah Al-Fatihah apa ini juga. Ini dalam bahasa Bugis. Jadi ini yang kita sodorkan misalnya ke pemerintah, kemudian nanti bisnis, para pebisnis yang mencetaknya dan seterusnya itu kalau kita ini. Jadi kita membuat sesuatu yang bisa masuk di industri. Seperti baju ini kan lihat batiknya sudah masuk di industri dan digunakan semua. Itu yang terkait dengan akademisi, bisnis dan government. Kemudian muatan lokal tadi ya ada pertanyaan juga. Kalau berbeda-beda dialek, ya diambillah materi yang cukup berterima semuanya seperti kita. Ketika kita karena mayoritas Bugis Makassar ini Muslim, ya udahlah kita kasihkan dia Al-Quran, materi dan seterusnya. Tapi semua sekolah juga punya beda-beda di dalam ini karena belum ada juga aturan yang disiapkan oleh pemerintah bahwa materinya ini hanya diberikan kebebasan bahwa harus mengejarkan pembinaan bahasa daerah di sekolah masing-masing. Tentu saja bukan bahasa Bugis Makassar saja yang ada di Makassar, ada bahasa Mandar, ada bahasa Toraja dan seterusnya. Jadi semua itu kembalikan kepada kita. Intinya bahwa memang untuk membuat aplikasi itu ya butuh waktu, butuh tenaga, butuh pikiran, karena bekerja di kesenyapan malam, dan jangan pernah berpikir dulu untuk duit. Insya Allah duit akan datang sendiri. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan langsung kita ini langsung ada proyek dan seterusnya. Pulih poin dulu ya Pak, baru koin ya. Ya, jadi kita tidak usah inilah, dia akan datang sendirilah. Semua perbuatan akan dibalas oleh Maha Pemberi rezeki pada saatnya. Kira-kira seperti itu. Jadi tantangannya ya harus dilawan dengan kesabaran, haji menggonggong, kafilah berlalu. Jangan juga kita menjadi pengemis kiri kanan. Buat sajalah, ada waktu lakukan. Itu yang kami alami. Jadi saya sekarang ini bersama kolega saya, Dr. Andi Agus Salim, di satu lab kecil di Unhas, namanya Laboratorium Pengembangan Teknik Pembelajaran. Ya, tiap hari ketemu dengan laptop, dengan komputer, searching kiri kanan, duduk apa semua. Ya, seperti itu yang kami lakukan. Saya kira-kira demikian, Pak Sulpan. Demikian. Terima kasih, Pak Yusrin. Sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh ketiga pemateri. Oh ya, sebentar. Ini sampai bidang kuliner, kalau Bapak lihat, ini juga di bagian bawah, Bapak lihat ya ini. Ada tulisan di kuliner ini sudah masuk juga. Ini bisa dibeli di bandara, jadi ini Pamalianta Pasida Kanta. Setiap gigitan dari cookies ini Bapak bersedekah dengan membeli ini karena ada orang-orang di belakangnya yang Anda sedekahi dengan membeli ini. Jadi kita kerjasamanya begitu di dua industri. Jadi aplikasi yang kita buat, paten-paten kita itu bukan cuma banyak hal. Demikian barangkali Pak Suma. Ya, kami turut bangga, kita sangat bangga sekali dari ketiga pemateri kita hari ini. Ternyata kita bisa lihat, kita bisa berbagi kepada bangsa kita. Ini bahwasannya linguistik itu bukan mata ilmu pengetahuan yang kesekian nomor di bawah eksakta. Bahkan kita derajat dengan mereka gitu. Kalau saya mau bilang suatu hari nanti kita di atas mereka, ternyata aplikasi-aplikasi dari pembelajaran bahasa sangat Pak Zul, boleh saya tunjukkan sesuatu ini satu 2 menit, sedikit sekali atau 1 menit? Oh, boleh Pak, boleh. Mungkin bisa dipertanyaan untuk Pak. Ya. Jadi sebenarnya sekarang ini kita tinggal berbicara saja. Biarkanlah komputer yang menuliskan apa yang kita ucapkan. Kita tidak usah bingung-bingung dengan apa yang kita. Pokoknya modal kita hanya berbicara. Demikian Pak Zul, ini sekedar demo saja. Saya kira tadi Pak mau keluar. Saya Pak, alhamdulillah luar biasa, masya Allah. Jadi lebih bagus tadi kalau dia yang keluar bukan tulisan Latin ya Pak, tapi aksara lontaranya gitu. Wah, itu luar biasa sekali. Memang kita terbuka hari ini kan. Dari ketiga pemateri ini memang tiga-tiganya luar biasa, nggak bisa kita bandingkan dengan yang satu dengan yang lainnya. Saya makin semangat ini. Baik, selanjutnya ini ada